Hai, gimana kabarnya? Iya, gimana kabarnya kamu malam ini? Entah kamu lagi duduk sendiri di kamar atau lagi rebahan di kasur dengan lampu yang redup atau mungkin lagi nangis pelan-pelan supaya nggak ada yang tahu. Iya, nggak apa-apa. Aku cuma pengen bilang terima kasih karena kamu masih bertahan sampai hari ini, sampai malam ini. Dan hari ini gue Agitri bersama kalian malam ini. Mari kita ngobrol. Iya, malam ini kita akan ngebahas tentang berdamai dengan diri sendiri yang semoga ada maknanya. Kamu tahu nggak, hidup itu aneh. Kadang kita disuruh kuat, disuruh tegar, disuruh selalu tersenyum biar kelihatan baik-baik aja di mata orang lain. Iya, padahal di dalam hati tuh kita hancur, kita capek, kita lelah banget sama semua hal yang ada di hidup kita. Dan lucunya, dunia nggak pernah benar-benar peduli. Dunia cuma pengen lihat senyum kita, bukan air mata kita. Aku sering mikir, apa aku terlalu lemah ya? Kenapa sih rasanya hidup selalu berat banget? Kenapa aku selalu harus jadi orang yang pura-pura baik-baik aja? Padahal aku nggak pernah benar-benar baik-baik aja. Orang-orang selalu bilang, kamu kuat banget ya, kamu hebat, kamu kok sabar banget. Padahal dalam hati aku tuh pengen nangis. Aku tuh udah benar-benar gak bisa. Aku udah gak bisa terima hidupku sendiri waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun traumanya masih ada. Dan bahkan sampai sekarang pun aku masih pakai topeng. Iya, mereka nggak tahu betapa rapuhnya aku kalau lagi sendirian. Dan kamu tahu apa yang paling nyakitin? Bukan cuma rasa kecewa sama orang lain, tapi kecewa sama diri sendiri. Kadang aku ngerasa aku tuh selalu gagal dan gak pantas buat bahagia. Aku cuma jadi beban dan aku cuma manusia yang terus mencoba memberi yang terbaik, tapi selalu berakhir dengan luka, kegagalan, dan kekecewaan. Pernah gak sih kamu ngerasa iri lihat orang lain? Mereka punya keluarga yang lengkap, bisa tertawa bareng, bisa merasa utuh. Sementara aku bahkan untuk sekedar ngerasain hangatnya rumah aja udah gak bisa lagi. Atau ketika lihat orang lain yang bahagia dalam hubungan, sementara aku berkali-kali jatuh, berkali-kali ditinggalkan, dan rasanya tuh kayak apa aku memang diciptakan hanya untuk menderita dan gak pernah bahagia. Aku pernah ada di fase itu, dan iya, fase itu tuh berat dan bahkan traumanya masih ada sampai sekarang. Fase dimana rasanya tuh pengen nyerah, fase dimana setiap hari cuma kosong, hampa, dan aku nggak ngerti lagi apa tujuan hidupku. Bahkan di fase itu tuh aku sampai lupa gimana rasanya bahagia. Iya, rasanya tuh nyesek banget. Bahkan sekedar memahami diri sendiri pun rasanya kayak bingung, kayak nggak tahu gimana sih caranya. Dan aku nggak ngerti maunya aku tuh apa. Aku nggak ngerti kenapa aku bisa sesakit ini. Berdamai dengan diri sendiri itu memang mudah diucapkan. Iya, cuma dua kata.
berdamai dan diri sendiri. Tapi prakteknya susah, susah banget. Kayak ada perang di dalam kepala. Kadang aku mikir, kok buat ngertiin orang lain gampang banget, tapi buat ngertiin diri sendiri aku kesulitan setengah mati. Dan ada momen di mana aku nyalahin diri sendiri, kenapa aku begini, kenapa aku lemah, kenapa aku nggak bisa kayak orang lain yang kelihatannya itu kuat dan bahagia. Tapi kemudian aku sadar, aku cuma manusia. Iya, aku berhak capek, aku berhak jatuh, aku berhak nangis, aku berhak merasa gak baik-baik aja, dan aku berhak buat sendiri dulu. Kadang aku cuma butuh duduk sendiri, diam, gak ngomong apa-apa, biarin semua perasaan itu keluar dengan sendirinya. Iya, walaupun seringkali harus dengan nangis. Iya, aku sering banget nangis di kamar sendirian. Bener-bener kayak gak bisa ditahan. Karena jujur aja, pura-pura kuat itu sangat melelahkan. Itulah kenapa setiap aku sendirian di malam hari itu, aku tuh selalu nangis. Aku tahu mungkin ada yang lagi dengerin ini dan rasain hal yang sama. Rasanya kosong, rasanya semua orang gak peduli, rasanya dunia cuma tahu caranya bikin kita sakit hati, tapi gak pernah mau ngertiin gimana caranya kita untuk bahagia. Tapi percayalah, kamu gak sendirian. Aku juga pernah ngerasa hancur, aku juga pernah nangis sendirian di kamar, bahkan sampai lupa gimana rasanya ketawa. Aku juga pernah ngerasa gak punya siapa-siapa dan cuma bisa peluk diri sendiri biar gak pecah. Iya, biar hati ini gak makin pecah, hancur, dan gak makin sakit. Dan sampai hari ini aku masih terus berusaha bertahan. Mungkin itu yang namanya keajaiban kecil. Masih bisa bangun, masih bisa bernapas, dan meski dunia tuh gak adil. Kini aku tahu, iya aku tahu, ternyata support system terbaik adalah diri kita sendiri. Gak ada orang yang benar-benar bisa ngerti kita sepenuhnya. Gak ada orang yang bisa ngerasain sakit yang kita alami. Bahkan kadang orang terdekat kita pun cuma pengen tahu cerita kita, cuma kepo tanpa benar-benar peduli. Dan di situ aku sadar kalau bukan diri sendiri yang nguatin, siapa lagi? Kalau bukan diri sendiri yang jadi support system, aku harus minta tolong siapa? Kalau bukan diri sendiri yang jadi rumah yang nyaman, aku harus ke rumah siapa? Tapi ya, aku juga ngerti, buat jujur sama diri sendiri itu gak gampang. Apalagi kalau selama ini kita udah terlalu sering pura-pura. Pura-pura bahagia, pura-pura gak sakit, pura-pura kuat, pura-pura tegar. Ada kalanya aku mikir, kenapa semesta kasih aku ujian yang berat banget? Kenapa aku harus rasain kehilangan, kecewa, patah hati? Gak cuma satu persatu, tapi semuanya diborong dalam waktu yang bersamaan. Dan entah kenapa, aku masih bisa bertahan sampai sekarang, sampai detik ini. Dan entah kenapa aku belum nyerah. Walaupun goyah, walaupun penuh luka, aku masih di sini. Iya, mungkin
semesta lagi nyiapin sesuatu yang iya, yang indah. Tapi aku udah gak berharap. Jujur, aku udah gak berharap apa-apa lagi. Karena aku udah gak tahu gimana rasanya bisa berharap. Aku udah gak tahu rasanya berharap itu kayak gimana. Aku udah kehilangan harapan udah lama. Udah lama aku kehilangan harapan. Bahkan harapan untuk hidup pun aku udah gak ada. Aku hanya hidup karena aku masih hidup, bukan karena ada harapan. Iya, entah aku gak tahu harus gimana untuk menyikapi hidup yang udah gak tahu lagi kemana arahnya, udah gak tahu lagi harus kayak gimana. Dan seiring waktu berjalan, kini aku mulai paham, kini aku mulai mengerti bahwa ternyata kebahagiaan itu tanggung jawab kita sendiri. Iya, maka dari itu kita nggak boleh menyandarkan kebahagiaan kita pada orang lain karena pasti akan kecewa. Iya, karena kebahagiaan itu adalah hak kita. Kita berhak buat bahagia. Dan untuk bisa bahagia, kita juga harus melepas penderitaan, melepas sumber-sumber penderitaan, melepas orang-orang toksik di dekat kita. Iya, karena gimana bisa, gimana bisa kamu bahagia kalau kamu tidak melepas sumber penderitaan? Iya, dan iya, kamu juga harus jadi orang yang bisa membahagiakan orang lain, tapi ingat, bahagiakan mereka yang sayang kamu, yang ada di sekitar kamu, yang juga sama-sama membahagiakan kamu, bukan mereka yang selalu nyakitin kamu. Karena apa? Karena kita nggak mungkin bisa bahagia sendirian. Kita butuh mereka untuk bisa bahagia. Tapi yang paling penting dan yang paling utama adalah kebahagiaan kita sendiri. Kita memang boleh ngebahagiain orang lain, iya, karena dengan begitu kita akan mendapatkan kebahagiaan juga dari mereka. Maka dari itu, iya, kita harus saling membahagiakan, saling menyayangi, tapi jangan sampai kamu melupakan kebahagiaanmu sendiri. Maka dari itu memang benar, kamu harus menjauhi mereka yang memang selalu menyakitimu dan yang memang menjadi sumber penderitaanmu, karena karena percuma. Kamu hanya akan terus sakit bila ada di dekat mereka. Iya, selain itu, kamu juga harus wujudkan semua cita-citamu sendiri. Kamu harus wujudkan harapanmu sendiri. Karena apa? Iya, karena masa depanmu. Iya, karena masa depanmu itu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab orang lain. Dan berdamai dengan diri sendiri itu bukan hanya berdamai dengan masa lalu. Banyak orang mengira bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah mengikhlaskan masa lalu. Iya, emang benar, tapi itu kurang. Ada yang kurang. Iya, kita memang harus mengikhlaskan masa lalu karena apapun yang terjadi di masa lalu juga udah berlalu dan udah nggak bisa diapa-apain lagi. Iya, tapi kalian juga harus bisa berdamai dengan diri kalian yang sekarang, gak cuma dengan yang masa lalu. Semua orang bisa berdamai dengan masa lalu, tapi gak semua orang bisa berdamai dengan dirinya yang sekarang. Namun setelah kalian bisa berdamai dengan diri kalian yang sekarang, iya, aku juga udah bisa berdamai dengan diriku yang sekarang, tapi kok rasanya tetap hampa, rasanya tetap sakit, ternyata ada yang kurang. Iya, kurang. Karena apa? Karena ternyata kita juga harus berdamai dengan masa depan.
Iya, kita harus berdamai dengan masa depan. Kita tetap berusaha, kita tetap menggapainya, kita tetap berjuang, tapi kita tidak perlu mencemaskannya. Apapun yang nantinya terjadi, kita harus ikhlas. Iya, bila nanti ternyata yang terjadi adalah hal yang menyenangkan, bersyukurlah. Namun bila ternyata yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, hal yang menyakitkan, maka ikhlaskanlah. Iya, kita harus berdamai dengan diri sendiri, yaitu berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan kita yang sekarang, dan berdamai dengan masa depan kita. Iya, semuanya kekurangan kita, kelebihan kita harus menerimanya dengan lapang dada dan mensyukurinya dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkannya sebisa mungkin untuk menggapai harapan dan kebahagiaan kita. Aku percaya di balik rasa sakit yang hebat akan ada kebahagiaan yang hebat juga. Kayak hutang yang harus dilunasi oleh semesta. Kalau aku udah dikasih luka sedalam ini, aku yakin suatu hari aku akan dikasih kebahagiaan yang besar pula. Tapi aku juga belajar buat gak terlalu berekspektasi. Aku juga belajar buat pasrah, belajar buat terima kalau hidup gak selalu sesuai dengan keinginan. Karena semakin tinggi harapan kita, semakin besar juga kekecewaan kita kalau gagal. Jadi sekarang aku cuma coba jalanin aja. Walau sakit, ya aku terima. Walau kecewa, ya udah biarin. Walau kesedih, ya tinggal nangis saja. Gak apa-apa. Gak apa-apa nangis. Aku cuma mau bilang ke diriku sendiri, gak apa-apa. Semua akan baik-baik aja pada akhirnya. Dan kalau kamu lagi dengerin ini, aku pengen bilang hal yang sama. Gak apa-apa kalau kamu lagi gak kuat. Gak apa-apa kalau kamu lagi ngerasa hancur. Gak apa-apa kalau kamu lagi nangis malam ini karena kamu cuma manusia. Iya, kamu hanyalah manusia biasa. Kamu boleh lelah, kamu boleh runtuh, tapi satu hal yang pasti, jangan menyerah. Jalani hidupmu dan bangkitlah. Gak apa-apa gak harus bangkit sekarang. Gak apa-apa perlahan, tapi yang penting jangan menyerah. Iya, yang penting jangan menyerah ya. Kamu harus kuat, karena kamu hebat. Iya, kamu hebat banget. Kamu masih bisa bertahan sampai di titik ini. Kamu mungkin gak sadar, tapi kamu udah ngelewatin banyak hal yang mungkin orang lain itu gak sanggup. Kamu udah kuat banget, meskipun kadang kamu sendiri gak ngerasa begitu. Jadi tolong, jangan jahat sama diri sendiri ya. Jangan terus nyalahin diri sendiri. Peluk dirimu dan bilang, terima kasih udah bertahan selama ini. Karena tanpa kamu sadari, itu semua adalah perjuangan yang luar biasa. Aku tahu, berdamai dengan diri sendiri itu gak gampang. Itu adalah hal yang sulit, butuh waktu, iya. Karena lukanya sering sekali tergores lagi dan tergores lagi. Dan butuh proses panjang. Tapi percayalah, pelan-pelan kamu pasti bisa. Gak harus hari ini, gak harus sekarang, gak harus juga besok. Tapi saat kamu siap, ya. Dan suatu saat nanti, kamu akan bisa lihat ke belakang dan bilang, oh, ternyata aku bisa ya lewatin itu semua. Dan sampai saat itu tiba, jangan pernah menyerah. Aku tahu rasanya tuh sakit, dan sakitnya tuh gak main-main.
Aku tahu kadang kamu juga udah pengen berhenti, tapi jangan pernah berhenti di sini. Aku aku juga tahu kadang kamu juga kepikiran buat berhenti di sini, tapi jangan pernah berpikir untuk berhenti di sini. Kamu tetap harus berjuang dan jangan menyerah. Karena karena hidupmu nggak cuma soal luka, masih ada cerita ceria yang menunggumu. Hari ini boleh buruk, tapi ingat, ini cuma satu hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Besok, kamu masih punya kesempatan baru. Besok, kamu masih punya harapan baru. Jadi, kalau malam ini kamu pengen nangis, ya nangis aja. Kalau pengen ngeluh, ya ngeluh aja. Tapi setelah itu, coba tarik napas dalam-dalam, hapus air matamu dan bilang ke dirimu sendiri, aku masih bisa, aku masih sanggup, dan aku masih hidup, dan aku belum menyerah. Iya, karena percayalah, ada masa depan yang menunggu kamu. Mungkin kamu belum lihat sekarang, tapi semesta udah siapin sesuatu di ujung jalan ini. Iya, dan aku yakin itu akan indah. Jadi, buat kamu yang lagi dengerin ini, tolong buat jangan nyerah. Tolong tetap bertahan meskipun dunia terasa jahat. Karena kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu kira. Dan kalau suatu hari nanti kamu udah sampai di titik itu, di titik dimana kamu bisa bilang kamu bahagia, jangan lupa ucapkan terima kasih ke dirimu sendiri. Karena dirimu sendirilah teman yang paling setia untukmu, dan karena dirimu sendirilah yang benar-benar paling mengerti kamu dan benar-benar pengen kamu bahagia. Meskipun ya sering ngerasain sakit. Dan teruntuk diriku sendiri, terima kasih udah bertahan, terima kasih udah nggak nyerah, terima kasih udah mencoba sekuat tenaga, meski sering gagal, tapi aku tahu, iya, aku tahu, aku tuh capek, aku juga sakit, tapi lihat, aku masih ada di sini, masih bisa ngobrol sama kalian, dan itu udah lebih dari cukup. Jadi ayo, sekali lagi, kita coba berdamai dengan diri sendiri. Pelan-pelan aja, gak perlu buru-buru. Karena semua luka itu perlahan-lahan akan sembuh. Iya, waktu akan menyembuhkannya. Dan semua cerita pada akhirnya akan selesai. Dan semoga selesai dengan indah. Sampai waktu itu tiba, mari kita terus hidup. Walaupun dengan luka, dengan air mata, dan dengan semua yang udah ada. Karena aku yakin nanti, suatu hari nanti, kalian pasti akan bahagia. Iya, cerita kalian akan ditutup dengan happy ending. Aku yakin itu. Maka dari itu, jangan pernah menyerah. Dan gue, Agitri, mengucapkan terima kasih buat kalian yang gak pernah menyerah atas hidup ini yang berat. Dan iya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih udah gak nyerah, dan terima kasih udah dengerin curhatanku. Terima kasih udah mampir dan ngobrol bareng denganku. Terima kasih banyak. Buat dirimu sendiri, iya, ucapkanlah terima kasih sebanyak-banyaknya karena masih bisa bertahan dan karena masih terus bertahan dan tidak pernah menyerah. Bye bye. Sampai ketemu lagi besok. Bye bye.